Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Ninggiang Abian Base pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara semua ada di dalam keadaan baik, penuh sukacita, karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai akan kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan, saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita secara khusus sepanjang hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, memohon hikmat dan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan yang akan disampaikan lewat firman-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena kasih dan karunia-Mu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam tadi. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari pemberian Tuhan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalani segala aktivitas kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan mengurapi kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berbicara dan menyempurnakan apa yang dapat kami sampaikan, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan boleh menjadi kekuatan yang membaharui kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia di dalam melakukan akan kebenaran firman-Mu dan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 130 ayat 7 dan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Yang kedua dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Berharap artinya berserah pada keputusan dan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, saat menaruh pengharapan kepada Tuhan juga berarti bahwa kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita dan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seruan pemazmur yang memberi peringatan agar bangsa Israel berharap
hanya kepada Tuhan di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, menandakan bahwa pemazmur yang juga adalah seorang pemimpin bagi umat Israel sedang berada di dalam kesusahan dan kesulitan yang besar, ada di dalam tekanan dan pergumulan. Pemazmur menyadari bahwa kondisi yang dialami jangan-jangan merupakan akibat dari kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Karena itu pemazmur memohon pengampunan kepada Tuhan, sebab ia tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih setia, dan pemazmur juga meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan pengampunan dan pertolongan kepadanya. Firman Tuhan melalui pemazmur yang menyerukan agar Israel atau juga kita sebagai orang yang percaya tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, setidaknya mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, karena di dalam banyak kesempatan manusia umumnya sering berharap kepada hal yang lain, bahkan hal-hal di luar Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan tahu hal yang terbaik bagi kita adalah berharap kepadanya, sebab padanya ada kasih setia dan pembebasan atau pengampunan yang kekal, yang tidak ada pada apapun atau pada siapapun. Yang ketiga, karena hanya Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita untuk mencukupkan segala keperluan kita dan melimpahkan kita dengan berbagai kebajikan. Seruan pemazmur dalam ayat nats hari ini tidak hanya berlaku bagi umat Israel, tetapi juga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Posisi yang dialami pemazmur juga sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya, berada di dalam posisi yang terhimpit dengan masalah, dengan segala kesulitan dan tekanan hidup, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Pertanyaannya bagi kita adalah, ketika kita ada di dalam posisi seperti itu, apakah yang kita lakukan? Kepada siapakah kita menaruh pengharapan akan pertolongan kita agar kita dapat keluar dari segala permasalahan dan pergumulan hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengalaman pemazmur menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya pada masa kini, yang tidak luput dari segala permasalahan. Kita juga seringkali mengalami dan merasakan kesulitan, masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Daud meyakini akan kasih setia dan pertolongan Tuhan, serta selalu berharap kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, hari ini kita diingatkan bahwa dalam segala kesusahan dan pergumulan hidup yang kita alami, seperti kesulitan ekonomi, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam usaha-usaha kita, masalah di kesehatan dan sebagainya, seharusnya kita juga hanya menaruh pengharapan hanya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih berjuang untuk menghadapi COVID-19, walaupun sudah mulai nampak ada pemulihan, namun masa pandemi ini belum dinyatakan berakhir atau endemi, karena masih ada beberapa kasus COVID di berbagai tempat. Dalam situasi ini, kita hanya berharap kepada Tuhan untuk segera dapat menghentikan penyebaran virus ini, sambil kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dan mencari tahu kehendak Tuhan dan maksud Tuhan
bagi kita, bagi bangsa kita, dan bahkan bagi dunia ini. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar, bahkan akan memberikan pemulihan di dalam melewati masa-masa sulit yang kita alami saat ini, karena padanya ada kasih setia, pengampunan, dan Ia sanggup melimpahkan segala kasih karunia untuk mencukupkan, bahkan melimpahkan kita dengan berbagai kebajikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Karena itu berharaplah senantiasa kepada Tuhan, sebab Ia pasti menolong dan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama boleh menjadi kekuatan yang memampukan kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kami di dalam kasih setia Tuhan, dan memberi keyakinan yang teguh bahwa hanya di dalam Engkau kami beroleh pertolongan dan kelepasan dari berbagai pergumulan dan kesulitan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Jika pada pagi hari ini ada di antara kami yang berjuang dan bergumul di dalam berbagai beban hidup yang berat, kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan kiranya yang memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi, agar semuanya boleh kami lewati di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini ketika kami akan melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab kami tetap memohon pimpinan dan perlindungan Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan bagi kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah berjalan di dalam menjalani kehidupan kita dan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini di dalam pengharapan akan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.